Pusing masalah solusi. Kita gitu lah. Buka, ngapain kayak gitu? Ritual apa kayak gitu? Nyalakan. Iya, ritual. Ritual apa kayak gitu? Enggak, sini. Ritual apa? Sana. Itu pengen anak. Nah, terus pengen di anak kenapa pegang-pegang kayak gitu? Lah itu pengen gitu Terus kok. istrimu tuh, diurus tuh. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan Mbah Rokim, seorang dukun yang biasa melakukan pencabulan dan penipuan. Gus Nur Samsun mengobrak kamar sang dukun ketika akan meniduri seorang tamu perempuannya. Dan ternyata, alasan sang dukun melakukan hal tersebut adalah agar dia bisa membantu suaminya biar mudah menghamilinya. Lalu bagaimanakah aksi lengkap Gus Nur Samsun untuk menghentikan sang dukun? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Kulon Bun. Saya Mbah. Bade mau tanya Mbah, rumahnya Mbah Rokim mana ya Mbah? Ini Miki. Oh sini rumahnya. Ini siapa? Mbah Rokim? Mbah Rokim, bro. Oh, saya Selamat Mbah. Ini teman saya Riyati dari Jakarta, pengen ketemu sama Mbah Rokim. Oke, kula. Ya, Monggo, monggo. Ini bener Mbah Rokim atau bukan? Iya, kula Mbah Rokim. Ya Monggo, udah. monggo. Bener Mbah Rokim ya ini ya? Nggih. Dengan sinten Mas? Kok ngertes dalam Mbah Rokim? Saya Selamat Mbah. Ini teman saya Riyati namanya, dari Jakarta. Itu dari Jakarta. Perlunya napa Mas jenengan temen iki? Perlu saya pengen ketemu Mbah Rokim. Mbah Rokim. Tujuannya napa? Tujuan saya yang pertama silaturahim Mbah. Nggih. Yang kedua saya pengen minta tolong sama Mbahnya. Saya mau cari istri Mbah, nggak dapat. Bisa bantu nggak Mbah? Oh, itu gampang mawon. Gampang. Nggih, wonten syaratnya nggih. Syarat kenapa Mbah? Sepindah. Heeh. Gini ku atau 1 juta nggih. Wah, akeh men to Mbah? Nggih, syaratnya. Jenengan pengen istri boten? Pengen lho Mbah. Lah nggih. Lah, tapi mahal. Kok duki mriki kali Rokim. Lah, tapi kok mahal Mbah? Nggih. Purun boten? Ya bisa. Kaping kalih? Apa itu kaping kalih? Wonten. Apa itu kaping kalih? Jenengan wadus teng Blubang. Apa? Purun. Wadus teng Blubang, kungkum teng Blubang. Adus apa wadus? Wadus. Wadus itu apa? Adus. Adus itu apa? Adus ki mandi. Mandi. Teng Blubang. Heeh. Purun. Lah kok bebek Mbah? Oh, niku syarate. Oh, syarate. Pengen istri boten? Iya no Mbah. Lah tapi di Blumbang apa ada istri Mbah? Bidadari Boten, itu. syarate pengen duwe istri, tujuh nggih. Ping 3 niku ritual. Ritual. Oke, yang pertama duit 1 juta. Nggih. Yang kedua mandi mm wonten Blubang. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Gus Nur Samsun yang ingin menghentikan seorang dukun santet yang bernama Mbah Rokim, yang mana informasi itu mengatakan bahwa Mbah Rokim ini adalah seorang dukun yang sudah cukup lama menjalankan aksi perdukunannya. Dan yang paling dikenal dari dukun Rokim adalah tentang kemampuan ilmu pengasihannya yang sangat luar biasa. Dia dikenal ahli pelet, dan orang yang kena ilmu peletnya pasti akan tunduk saat itu juga.
Dukun Rohim juga biasa membantu para istri yang sulit untuk mendapatkan momongan. Sehingga banyak para pasangan muda yang lama menikah belum dapat momongan, datang kepada Dukun Rokim untuk meminta bantuan. Namun dari banyak cerita hebat dari Dukun Rokim tersebut, banyak cerita pula yang sangat mengerikan. Yang mana Dukun Rokim adalah seorang dukun yang biasa melakukan perbuatan cabul dan penipuan. Dan sebab mendengar cerita yang demikian itulah Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah Dukun Rokim. Gus Nur Samsun ingin membuktikan kebenaran dari cerita tersebut. Jika hal tersebut benar, maka Gus Nur Samsun akan langsung menghentikannya. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Slamet yang berasal dari kota Jakarta. Tujuannya datang adalah berpura-pura minta tolong kepada sang dukun agar bisa segera mendapatkan istri. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumah sang dukun, ternyata di sana sudah ada tamu sepasang suami istri yang masih muda. Kemudian diketahui, mereka ingin meminta bantuan Dukun Rokim agar sang istri bisa segera hamil. Gus Nur Samsun pun kemudian menyampaikan tujuannya kepada Dukun Rokim, bahwa dia datang adalah untuk meminta tolong sang dukun agar bisa membantunya segera mendapatkan seorang istri. Dan mengetahui tujuan Gus Nur Samsun yang demikian, Dukun Rokim pun langsung menyanggupi permintaan dari Gus Nur Samsun. Dia bisa membantu, namun ada syarat yang harus Gus Nur Samsun lakukan. Pertama adalah Gus Nur Samsun harus memberikan uang mahar 1 juta rupiah. Yang kedua, Gus Nur Samsun harus melakukan berendam di air kolam yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, Gus Nur Samsun akan diritual oleh Dukun Rokim dengan mantra-mantranya. Dan mendengar syarat yang diminta sang dukun, Gus Nur Samsun pun ingin memenuhi saja permintaan tersebut. Namun berhubung ada sepasang suami istri tamunya yang datang lebih dulu, sang dukun ingin merampungkan urusannya dengan mereka. Sama seperti yang disampaikan kepada Gus Nur Samsun. Sepasang suami istri tersebut juga diminta melakukan ritual yang sama. Setelah sepasang suami istri tersebut sepakat, mereka pun diminta untuk melakukan ritualnya. Dan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggu sampai ritual mereka selesai. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun ini? Dan bagaimana pula cara Gus Nur Samsun dalam menghentikan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kita ritualin. Nah, Oh berarti, lah mereka mana Mbah? kita rezeki ritual kita Mbak. Oh. Sedap malah. Enggak lah. Berarti mereka dulu Iya. ritual, habis itu baru saya. Iya. Terus nanti saya mandi gitu ya. Ya mandi itu. Tadinya itu saya pengen bareng gitu, biar cepat selesai gitu, saya bareng gitu. Jadi tak. Sampun Mas. Iki salah taking lagi nggih. Ritual. Dan iki jenengan ritual teng kamarku. Mas Rene. Nggih, monggo. Pas ini nggih. Ya ya Kan, Mbak. nggih? Ya ya. Sirap hitam. Siapkan bayi ini. Bocah iki. Wah. Tadi mandinya dingin nggak Mbak? Dingin. Disuruh kungkum gitu ta? Kok mau aja disuruh? Oh terpaksa. Tadi itu pacarnya atau suaminya? Oh suami. Memang belum pernah punya keturunan gitu? Belum. Terus datang ke sini tempat Mbak Rohim tahu dari mana? Dari suami. Biar apa? Minta apa? Minta keturunan. Emang bisa ngasih keturunan, Pak? Bisa. Hah? Katanya. Kata siapa? Kata suami. Kameramen mau minta apa? minta sehat ya Gus. Minta sehat. Sehat apa nih? Sehat walafiat,
Coba lihat. Udah, Mbah. Ya Mas ya. Tak ganti sing kecil setengah ya. Enggak, Mas. Salah dia. Nah, saya kapan, Mbah? Gimana sih? Gimana? Nah, itu mbaknya kok nggak diajak ritual? Salim. Oke. Oh, Oke. Pasak ke susu nggih Mas, nggih betul. ya. Ayo. Ya rada sabar. Harus sabar ya, Mbah? Nggih. Dengan gue pengen toh. Enggak, Mbah. Pengen apa, Mbah? Pengen setri, pacar nggih. Ya, no, Mbah. Ya kerja berapa tahun. Ya. Saya Ya, gitulah, Mbah. pacar. Hah? Pengen pacar nggih. Iya, Mbah. Dan iku mau nggih sami mau niki syarate. Ini juga pengen, Mbah? Pengen. Pengen. Iya. Bagus sekali kalau kudu pacar toh. Lah, Mbah. Impoten, no, Mbah. Walah. Yuk, biasanya bature yuk. Apa, Mbah? Sekolah bareng tuh di pacar, Mas. Ya enggak, karena ini, Mbah. Dia enggak mikirin pacar, Mbah. Mikirin sekolah, pendidikan, kerja ngoten. Lah pengen seneng kapan? Seneng, ya nak malam minggu seneng, Mbah. Senenge Malam minggu. Minggu. Malam Senenge minggu. kapan, Bu? Malam minggu Ganti dek. malam minggu. Ya, Senenge nopo? seneng apa, Bang? Nggih ciu. Ciu, omben-omben. Iya, sak botole. Iya. Kok cik usum ya, Mas? Ngono dadi cah nom, Mbah. Oh, kan. Lah kok gak rusak awake to, Mas? Ya? Kok mikir rusak? Sik, Mas nggih. Kon dadi tak rusak bojone Mas niki. Piye, Mbah? Ngomong belepotan ra jelas no. Lah sampai seleken niki lho, Mas. Ah, kuwi ana lilin iki, Mbah. Lilin. Ya, Lah lilin niki kangge pamuji lho, Mas. Kang Pamuji. Dimut ra enak, Mbah. Boten lho. Oh, enggak. Lah ini Mas nggih. Iya, iya. Iki pun nggih. Iki. Tahu dari mana, Mas? Ke sini. Enggak tahu dari mana. Oh, dari teman. Oh, dari teman. Iya. Minta apa ke sini? Ingin punya keturunan. Ingin punya keturunan. Udah berapa lama? Udah hampir 5 tahun. Oh, Terus datang ke sini mintanya apa? Ya itu ingin punya keturunan. Pengen cepat keturunan. Malu mas tangga. Kenapa malu? Malu warga. Udah lama belum punya keturunan. Banyak diomongin tetangga. Terus Mbah Rokim bisa ngasih? Ya. Baru bukti ini lah. Oh, baru ke sini. Baru kesini. Cuman biasanya itu dukun-dukun kayak gini tuh nggak bener, Mas. Biasanya loh ya. Kan banyak itu di berita-berita tuh dukun cabul, itu kan banyak, Mas. Ya kan, kalau saya kan udah mencoba untuk berobat ke dokter itu juga nggak berhasil. Makanya teman sarannya ke sini gitu. Oh gitu. Ikhtiar gitu ya, Mas. Ya, nyoba-nyoba. Ah, Itu kenapa itu? ya nggak tahu. Pak, napa Pak? Sabar dhisik. Iki akhir ritual. Nggak bener itu. Ritualku iki. Kenapa mas? Ya nggak tahu, kan sampein suaminya. Ya sampein kan yang ngajak ke sini kan? Kenapa pak? Iki ritual aja padaku. Buka dah, coba loh buka. Ora iso, iki jenenge ritual. Ritual apa, Mas? Tadi Masnya ritualnya diapain? Ya cuma baca-baca mantra doang. Dibaca-bacain mantra. Iya. Terus suruh lepas baju nggak? Enggak. Enggak. Terus itu istrinya kenapa itu? Ya nggak tahu tuh terus kan buka. Kalau makan tuh.
Tolong mas, bantu mas. Ya, sampean suaminya kok minta tolong saya. Sampean kan suaminya. Dia nggak dibukain. Hah? Ini gak gitu lah, soto kegaduh. Mbah. Mbah. Ritual apa, Mbah? Ini lagi ritual, gak boleh gaduh. Ayo, coba teriak-teriak dulu lah. Istriku mau ngapain, Mbak? Ini boleh dibuka, Mas. Gak boleh gaduh, ini lagi ritual. Buka aja, khawatir mas istriku. Lalu khawatir ngapain dibawa ke sini? Sampai suaminya kok. Dia kan pusing masalah solusi. Ini lagi ritual. Buka, ngapain kayak gitu? Ritual apa kayak gitu, Nyalakan. Ini lagi ritual. Ritual apa kayak gitu? Enggak, sini. Ritual apa? Sana. Itu pengen anak. Nah terus pengen dia anak kenapa pegang-pegang kayak gitu? Lah itu pengen lagi itu Terus kok. istrimu tuh, diurus tuh. Udah duduk sana, duduk. Enggak bener Iya. sampean. Ritual-ritual apa kayak gitu, Itu pengen anak. Iya bener pengen dia anak. Kan ritual tuh bang. Pertama syaratnya kan 1 juta. Ngomong Kedua, gue nyala tua apuk itu. Ketiga ritual ya kan pengen ada anak. Sini. Diapain sampean? Hah? Mau diperkosa. Mau diperkosa? Kamu kan pengen ada anak. Tapi nggak gitu caranya. Ya gak ngono kuwi Pak caranya Pak. Sampai itu ngapusi Pak. Cabul. Kan pengen tahu. Nah, Nggak. Penak apa nih? ya kan aku pengen ada anak. Tak tua apuk lho kok. Hah? Loh, sampai ini situ mas. Sampai tamu ada loh mas. Sampai ini eh. tamu. Aku memang tamu ada, tapi kelakuanmu kayak gini ki. Lah ini pengen ada anak loh mas. Ini pengen ada anak. Apa nih yang pengen dia anak? Ini ki istri jadi anak. Jangan. Pengen dia anak juga ngono kuwi carane. Lah piye pengen ada anak. Cangkemmu aja cengar-cengir. Piye pengen ini. Kan gak iso. Apa sing iso? Ribut mas. Apa nih yang pripun? Lah ini kan pengen ada anak kan sing gak aku. Aku jak ngomong ape-ape, sampai kok guyu malah. Lah pripun? Apa nih yang pripun? Lah ini kan pintu banget tamu saya. Sampai wis ora bener sampean. Nak dukun-dukun wae rasa kau koyo ngono kuwi. Kan perasaan penak tadi? Tidak. Mbak. Nggak. Sampai iso nangis ya. Bisa guyu. Sekolah molet. Buka pake tak tekon. Buka pake. Iya kita lulus. Los. Saya cium. Ora Saya bener. potong rambut ya. Waduh, gemblong iki. Ganti baju Sampai dukun gemblong sampean. Hah? Lah sakit itu pas. Berarti sampean tukang hapus-hapus berarti sampean. Poso iki poso. Poso nak awan. Lah rumangsamu nak bengi apa? Turu. Nurani Turu, bojone Teh. wong kok ngerti. Iya. Jangan ngomong apik-apik cengar-cengir lambene iki lho. Hah? Turu. Kelon. Awan poso. Oh iki dukun gemblong. Bojomu jak ngalih, Mas. Wis mulih. Tak urusane wong iki. Ibu. Bila perlu sampean lapor Pak RT. Kon rene. Hah? Iya. Cari Pak RT, warga dan sebagainya. Sampean waras apa ora jane iki? Waras tamu katel mas. Sakit kau titi. Nah, berarti tamumu gemblung-gemblung berarti, tamu edan kuwi. Marani dukun edan. Cari ketua RT, Mas. Lah Warga. iki syarat yang pertama dia 1 juta. Ora ono di 1 juta. Tamu kuwi. Piye iki terus? Konaso. Cari warga, Mas. Ya. Ini orang biar tak atasi. Bajingan. Maksudmu apa? Ngelonin ngeraba-ngeraba istrinya orang? Itu kan pengen dua anak. Pengen dia anak. Dua anak, bojone gak iso. Ya terus ora karo pelimu kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah nek penak men kowe iki. Ya gini, iki mas saya duduk. Memang ini kita didukun? Iya. Oh lah. Ora waras. Blong dukune. Dukun Rokim itu benar-benar sangat bejat. Ternyata agar sang para istri tersebut bisa hamil, sang dukun melakukan ritual dengan cara menyetubuhinya.
Seperti halnya yang sang dukun lakukan kepada istri dari tamunya itu. Beruntung Gus Nur Samsun ada di sana, sehingga Gus Nur Samsun bisa menghentikannya, sekaligus membongkar praktek sesat dan penipuan dari dukun Rokim. Namun sang dukun ternyata tidak merasa bersalah dengan semua perbuatan jahatnya, sehingga Gus Nur Samsun menghajarnya dan menghancurkan semua ilmu iblis yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.